Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa apa yang kita panggil, itulah yang mendatangi kita. Link pengajaran minggu lalu saya sertakan di halaman YouTube ini untuk memudahkan kita mempelajari kembali mengenai hal ini. Kebenaran ini sesungguhnya sudah kita temui sejak awal Alkitab dibuka di kitab Kejadian. Pada dasarnya, kita mulai dari kesadaran mengenai sesuatu yang tidak kita miliki. Dan kemudian kita mulai memanggil apa yang ingin kita miliki, dan apa yang kita panggil, itulah yang mendatangi kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal 1 bahwa Allah melihat bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi permukaannya. Melihat kekosongan dan kegelapan itu, Allah melakukan sesuatu mengenai hal itu. Apa yang Allah lakukan? Dia memanggil apa yang dia inginkan. Perhatikan bahwa Allah tidak memanggil, membahas, atau terus memperkatakan situasi yang sudah ada pada waktu itu. Mengapa? Karena apa yang Anda panggil, itulah yang mendatangi Anda. Jadi yang Allah lakukan adalah, Dia memanggil terang, Dia memanggil cakrawala, Dia memanggil benda-benda penerang langit, Dia memanggil daratan, Dia memanggil segala makhluk hidup untuk memenuhi bumi yang tadinya kosong itu. Dan semua yang dipanggil Allah datang. Itu sebabnya Allah mengajari kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya ini untuk meniru atau mengikuti pola Allah beroperasi. Di bumi yang diciptakan Allah, di alam semesta yang diciptakan Allah, segala sesuatu bekerja sesuai dengan mekanisme yang dirancang oleh Sang Pencipta bumi dan alam semesta ini, yaitu Allah sendiri. Jadi kita perlu menyadari bahwa Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat mendapatkan hasil terbaik bagi hidup kita di bumi yang diciptakan Allah ini, yaitu kita mengikuti pola operasi Allah. Panggil apa yang Anda mau dan jangan panggil apa yang Anda tidak inginkan. Apa yang Anda inginkan, itulah yang Anda panggil. Sebab yang Anda panggil, itulah yang kemudian mendatangi Anda. Tapi Pak, saya memang sudah tua, saya memang suka lupa, saya memang kurang fokus, saya memang sulit berkonsentrasi, saya memang punya penyakit ini dan itu. Jangan panggil apa yang sudah ada. Panggil apa yang Anda mau, yang Anda sadari belum ada, yang Anda inginkan untuk menggantikan yang sudah ada sekarang ini. Itu yang Anda panggil. Jadi katakan, saya masih muda, atau saya awet muda, saya tidak pelupa, saya orangnya fokus, saya orangnya penuh konsentrasi, saya sehat sempurna oleh bilur-bilur Yesus. Saya sudah pernah menyampaikan perkataan seorang hamba Tuhan senior dalam pengajaran firman iman, bahwa jika kita ingin tahu seperti apa hidup kita 5 tahun dari sekarang, cobalah dengarkan apa yang sering kita perkatakan hari-hari ini. Ini berarti apa yang kita alami saat ini adalah bagian dari apa yang kita sering perkatakan beberapa tahun lalu. Bagaimana hidup kita saat ini adalah bagian dari apa yang kita sering ucapkan mengenai diri kita selama ini. Kata-kata itu seperti benih. Waktu Anda mengucapkan sesuatu, Anda memberikan kehidupan kepada kata-kata Anda itu. Siapa suka menggemakannya, kata kitab Amsal, akan memakan buahnya. Artinya, kita memberikan kehidupan kepada kata-kata yang kita ucapkan saat kita memperkatakan itu. Dia akan bertumbuh dan pada akhirnya akan berbuah. Kalau Anda terus-menerus mengucapkannya, akhirnya itu akan menjadi kenyataan. Dalam Yesaya pasal 55, Tuhan berkata, "Firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kusuruhkan kepadanya." Kapan firman Tuhan kembali kepada Tuhan? Saat anak-anak Tuhan mengucapkan atau memperkatakan firman itu. Apa yang akan terjadi kemudian? Tuhan berkata bahwa dia akan melaksanakan firman yang diucapkan atau dikembalikan oleh anak-anak Tuhan itu kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa firman itu akan terlaksana, sebab dia akan melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Ini berarti bahwa saat kita mengucapkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyuruh apa yang kita ucapkan itu untuk mendatangi kita. Sekali lagi,
Saat kita mengucapkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyuruh apa yang kita ucapkan itu untuk mendatangi kita. Apa yang kita ucapkan itu akan terlaksana. Kalau Anda terus-menerus mengucapkannya, akhirnya dia akan menjadi kenyataan. Entah Anda menyadari atau tidak, kata-kata yang Anda terus ucapkan adalah nubuat yang Anda lepaskan untuk masa depan Anda sendiri. Kebenaran ini sangat luar biasa. Maksud saya, jika yang Anda ucapkan adalah perkataan seperti, saya orang yang diberkati, saya orang yang kuat, impian saya pasti digenapi, semua hutang saya lunas, Anda sesungguhnya sedang menubuatkan kemenangan, kesuksesan, dan promosi untuk diri Anda sendiri. Ini sungguh luar biasa, sebab hidup Anda akan bergerak ke arah ucapan-ucapan yang Anda perkatakan. Akan tetapi kebanyakan orang justru melakukan kebalikannya. Mereka menubuatkan kekalahan untuk masa depan mereka sendiri. Mereka berkata, saya selalu sial, saya tidak akan pernah pulih, bisnisku lesu, kelihatannya aku termasuk yang akan kena PHK kali ini. Saya tidak pernah berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sedang mereka lakukan adalah mereka sedang memanggil kegagalan, kekurangan, dan kekalahan untuk mendatangi hidup mereka. Saat kita berkata-kata, kita sesungguhnya sedang menaburkan benih. Suatu saat, dia akan berbuah, dan kita akan makan buahnya. Jadi, apa yang saya ingin tekankan hari ini adalah, pastikan Anda menaburkan benih yang tepat untuk masa depan Anda. Ini berarti kalau Anda ingin panen jeruk, taburlah benih jeruk. Kalau Anda ingin panen apel, taburlah benih apel. Anda tidak akan memakan jeruk jika Anda menaburkan buah apel, benih apel. Dengan kata lain, Anda tidak bisa terus berkata-kata negatif dan berpikir suatu hari hidup Anda akan menjadi positif. Anda tidak bisa terus berkata-kata mengenai kekurangan Anda saat ini dan berharap kelimpahan akan menjadi bagian Anda di masa depan. Anda tidak bisa terus bercerita ke sana kemari mengenai kekalahan Anda dan berharap suatu hari kemenangan tiba-tiba terjadi. Kalau Anda memiliki mulut yang, mohon maaf, miskin, Anda akan memiliki kehidupan yang miskin. Jadi saya harus bagaimana dong Pak? Mungkin ada yang berkata demikian. Sebab itu memang kenyataan hidup saya. Izinkan saya mengatakan hal ini kepada Anda. Kalau Anda tidak menyukai kenyataan hidup Anda hari ini, cobalah mulai menaburkan benih yang berbeda dari kenyataan Anda hari ini. Contohnya bagaimana Pak? Begini, daripada Anda berkata, saya tidak akan pernah sembuh, penyakit ini sudah ada dalam keluarga saya selama 4 generasi. Mulailah menaburkan benih yang baik dengan berkata, Tuhan sedang memulihkan kesehatan kembali kepada saya. Penyakit ini tidak akan bisa tinggal di tubuh saya. Penyakit ini pergi meninggalkan tubuh saya. Tiap hari saya terus membaik. Anda terus menaburkan benih yang positif ini, dan akan tiba saatnya Anda akan menuai dan memakan kelimpahan buah kesehatan, pemulihan, dan kemenangan. Kalau selama ini Anda berkata, saya tidak akan pernah keluar dari hutang, hidup saya tidak akan pernah menjadi lebih baik. Hari ini, berhentilah menabur benih yang merugikan masa depan Anda sendiri itu. Mulailah mengucapkan apa yang Tuhan ucapkan mengenai Anda. Saya akan meminjamkan, tapi tidak akan berhutang. Apapun yang saya pegang berhasil dan berkelimpahan. Kelimpahan sedang datang kepada hidup saya, dan saya akan memiliki lebih daripada yang saya butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mulailah menaburkan benih keberuntungan, benih kelimpahan, dan benih keberhasilan. Tidak peduli berapa orang hamba Tuhan internasional yang menubuatkan sesuatu untuk Anda, tapi sekiranya setelah itu Anda sendiri terus-menerus menubuatkan kekalahan dan kegagalan untuk diri Anda sendiri, dengan terus-menerus menanamkan benih negatif, memperkatakan situasi Anda saat ini kepada semua orang yang ada di sekitar Anda, maka yang Anda akan makan buahnya pastilah bukan nubuat hamba-hamba Tuhan itu, tapi apa yang mulut Anda terus-menerus ucapkan tadi. Sadarkah Anda bahwa firman Tuhan berkata, barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 23 mengatakan demikian. Ini artinya apa yang
Anda makan buahnya adalah yang Anda suka makan. Atau dengan kata lain, yang makan buahnya adalah orang yang mengucapkannya. Dengan kata lain lagi, siapa yang mengucapkannya, dialah yang akan mengalaminya. Kalau hamba Tuhan itu terus mengucapkan berkat kemana-mana, termasuk bagi dirinya sendiri, maka yang akan dialami hamba Tuhan itu adalah berkat. Sementara Anda yang barusan dinubuatkan berkat oleh hamba Tuhan tadi, tapi kemana-mana terus menceritakan kemalangan Anda, maka kemalanganlah yang akan berbuah dan menjadi makanan Anda. Jadi berhentilah memenjarakan diri Anda sendiri dengan terus-menerus memperkatakan masa kini Anda. Bebaskan diri Anda dengan mulai memperkatakan berkat untuk masa depan Anda. Saya mendengar sebuah cerita dari seorang hamba Tuhan. Dia menceritakan mengenai seorang teman SMA-nya yang suka bercanda dan mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang tua yang gemuk dan botak. Padahal saat itu dia adalah seorang pemain bintang dalam tim SMA tersebut dan tubuhnya kekar serta rambutnya lebat. Sepanjang di SMA, dia sering mengucapkan hal itu, bercandaan itu sampai ratusan kali setidaknya. Mungkin hamba Tuhan, teman hamba Tuhan itu berpikir bahwa itu hanya sekedar candaan. Tapi hamba Tuhan itu pada waktu itu berpikir bahwa seharusnya dia tidak bercanda seperti itu. 15 tahun setelah mereka selesai SMA, hamba Tuhan itu berjumpa kembali dengan temannya tadi. Dan hamba Tuhan itu hampir pingsan karena melihat bahwa bercandaan temannya itu sudah menjadi kenyataan. Tanpa disadarinya, si teman tadi telah menubuatkan hal itu bagi dirinya sendiri. Ketika berjumpa 15 tahun kemudian, dia sungguh sudah kelihatan sangat tua, gemuk, dan botak. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jangan pernah izinkan mulut Anda sendiri menubuatkan kekalahan untuk diri Anda sendiri. Anda tidak membutuhkan seorang nabi untuk bernubuat bagi Anda, untuk merubah masa depan Anda. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi yang menggemakannya itulah yang akan makan buahnya. Jadi mulut Anda sendiri yang menentukan buah apa yang akan Anda makan nantinya. Anda hanya butuh mulut Anda sendiri untuk mengucapkan apa yang akan memberkati masa depan Anda. Buah kemenangan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, promosi, kelimpahan, dan keberuntungan. Atau buah kekalahan, kegagalan, kesehatan yang buruk, penyakit kronis, kekurangan, dan kemalangan. Jangan gunakan mulut Anda untuk mengutuki masa depan Anda sendiri. Sikap kita seharusnya adalah, saya semakin awet muda sebab Tuhan memperbaharui masa muda saya seperti burung Raja Wali. Camkan ini, Tuhan memperbaharui masa muda kita. Artinya, Tuhan membalikkan keadaan kita. Seperti merewind kesehatan kita kembali ke usia muda dahulu. Saya menjadi semakin kuat, sehat, dan semakin menarik. Saya tidak akan menjadi pelupa. Pikiran saya justru menjadi semakin cemerlang. Saya panjang umur, produktif, bahagia, dan hidup penuh dengan iman. Jadi berhentilah menjalani hidup Anda dengan perkataan kutuk yang terus Anda lepaskan bagi diri Anda sendiri. Hentikan itu. Mulailah memberkati diri Anda sendiri dengan ucapan yang sejalan dengan firman Tuhan. Nubuatkan kebaikan dan kesuksesan bagi diri Anda sendiri. Firman Tuhan tadi berkata, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seseorang pernah menceritakan bahwa jemaatnya sering menceritakan kepadanya bahwa dalam keluarga jemaat itu, di tiap generasi di atasnya selalu saja ada yang menderita Alzheimer. Dan dia tahu bahwa dia pun akan menderita penyakit itu. Ya, artinya dia sudah menduga dan dia sudah mempercayai. Sampai-sampai dia sudah membuat persiapan untuk
saat di mana dia akan kena penyakit tersebut. Dan dia terus menceritakan itu kepada hamba Tuhan itu. Nah, tentu bijaksana untuk membuat persiapan untuk masa depan sepanjang kita dapat melakukannya. Akan tetapi jika Anda terus-menerus menceritakan bahwa Anda akan sakit, dan Anda sudah membuat persiapan untuk itu, kemana-mana Anda menceritakan, saya akan sakit ini sebab ini sudah ada di keluarga saya selama sekian generasi, saya sudah membuat persiapan. Kalau Anda terus-menerus melakukan itu, maka sesungguhnya Anda sedang memanggil itu untuk benar-benar mendatangi hidup Anda. Anda sesungguhnya sedang mengirimkan undangan kepada hal buruk tersebut. Amsal 6 ayat 2 memperingatkan kita bahwa kita terjerat oleh kata-kata dari mulut kita sendiri. Bahasa aslinya, kata terjerat itu memiliki arti terperangkap. Jadi kata-kata yang kita ucapkan dapat menjadi perangkap bagi hidup kita sendiri. Kata-kata kita dapat menyebabkan kita tidak menikmati kemenangan dan kelimpahan yang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Perhatikan bahwa bukan pikiran kita yang dapat menjadi jebakan bagi hidup kita, tapi perkataan kita. Ini berarti pikiran negatif dapat datang kepada semua orang. Tetapi hanya ketika Anda mengucapkan hal itu, memperkatakan pikiran negatif itu, mengeluarkan pikiran itu dalam bentuk kata-kata yang Anda ucapkan dengan mulut Anda, disitulah Anda memberikan kehidupan kepada pikiran negatif tadi. Dia menjadi hidup, bertumbuh, dan akan berbuah. Setiap kali Anda mengucapkan, saya tidak akan pernah pulih, Anda sedang membuat semakin sulit bagi diri Anda sendiri untuk pulih. Setiap kali Anda berkata, hidup saya selalu sial, atau saya tidak pernah beruntung, Anda sedang menghentikan aliran kemurahan Tuhan yang sesungguhnya sedang mendatangi hidup Anda. Jadi ingatlah, setiap kali pikiran negatif datang, jangan pernah mengucapkan hal itu dengan kata-kata Anda. Pikiran negatif itu, jika Anda tidak ucapkan, akan mengalami abortus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadi kekosongan apa yang ada dalam hidup Anda hari ini? Kegelapan apa yang sedang membayangi kesehatan Anda? Ketidakpastian apa yang sedang menjadi keraguan dalam hati Anda saat ini? Jangan beri kehidupan kepada mereka. Jangan biarkan mereka lahir. Sebaliknya, ucapkan, tidak ada senjata yang ditempa terhadap aku yang dapat berhasil. Aku akan menjalani hari-hari hidupku dengan kesehatan sempurna. Dengan pikiran yang jernih, ingatan yang kuat, dan penalaran yang sehat. Masa mudaku terus diperbaharui oleh Tuhan, dan aku dikenyangkan dengan panjang umur. Nubuatkan kesehatan untuk masa depan Anda sendiri. Nubuatkan kehidupan yang panjang dan produktif, serta berkemenangan. Ingat, bahwa apa yang Anda terus gemakan hari ini, akan menjadi kenyataan Anda esok. Apapun yang tidak Anda miliki saat ini, dapat Anda miliki, jika Anda mulai menaburkan benih yang tepat hari ini. Saat orang berkata kepada Anda, oh saya sedih sekali ketika mendengar bahwa kamu sakit, apakah memang kamu sedang sakit? Anda dapat menjawab orang itu dengan berkata, ya, kabar yang kamu dengar itu benar, tetapi saya punya laporan lain selain laporan medis, yaitu bahwa Tuhan sedang memulihkan kesehatan kembali ke tubuh saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada dasarnya, ingat hal ini. Kita mulai dari kesadaran mengenai sesuatu yang tidak kita miliki, dan kemudian kita mulai memanggil apa yang ingin kita miliki. Dan apa yang kita panggil, itulah yang mendatangi kita. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah benda-benda penerang langit, jadilah daratan, jadilah segala makhluk hidup memenuhi daratan, lautan, dan udara. Dan semua yang dipanggil itu datang. Maka bumi tidak lagi kosong dan gelap. Bumi menjadi penuh dengan segala kebaikan. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, kita diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupanya. Jadi mulailah beroperasi di bumi yang diciptakan dan dirancang oleh Tuhan ini, seperti Tuhan sudah mencontohkannya kepada kita. Ingat, barang siapa suka mengemakannya, dialah yang makan buahnya. Amin. Haleluya. Bapak
Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk segala kebutuhan Anda maupun untuk semua yang sakit. Mari, yang pertama, untuk Anda yang sakit, semua angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata oleh bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Karena itu, dalam nama Yesus, iblis, hentikan setiap pekerjaanmu, angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan pada tubuh anak-anak Tuhan ini. Tinggalkan mereka, menyingkir dalam nama Yesus, dan dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh, dan aku berkatakan, jadilah sembuh, jadilah sehat sempurna, pulih sempurna, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, untuk Anda yang memiliki apapun kebutuhan Anda saat ini, mari angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu dalam nama Yesus, iblis hentikan setiap pekerjaanmu mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan, layani setiap pewaris keselamatan ini dan pastikan segala suplai yang mereka butuhkan dalam hidup mereka sampai kepada mereka, memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Allah Bapa kami sendiri. Dalam nama Yesus, jadilah berkelimpahan, lebih daripada yang kamu butuhkan, dipenuhi oleh Allah dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jika Anda memiliki permohonan doa khusus atau kesaksian yang Anda rindu sampaikan, kirimkan ke alamat email ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa, dan kesaksian Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari kita menerima doa berkat saat ini. Sekali lagi angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harga yang sudah dibayar lunas. Karena itu tidak ada lagi kutuk berlaku dalam hidupmu, yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, memberkati hidupmu dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan tubuh pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.